Shalom saudaraku semuanya, dimanapun kita semua berada. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara kita selama 1 minggu ini, sehingga kita boleh kembali lagi berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kita mau menikmati lawatan Tuhan. Pagi hari ini kita mau menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita dengan segenap hati kita, karena hanya inilah yang bisa kita lakukan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari saudara kita mau bersama-sama berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami, di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan bersama-sama jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau berkenan untuk melawat dan mengurapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Baik kami Tuhan yang ada di tempat ini, maupun ya Bapa setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah, yang sedang menyaksikan, yang sedang mengikuti Tuhan ibadah online ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkenan dan mencurahkan jamahan lawatan-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah saat pagi hari Tuhan kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau-lah Bapa, satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan waktu dan tempat ini Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami untuk mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Dialah satu-satunya Allah kita yang luar biasa. Amin saudaraku. Ya Tuhan kita yang luar biasa, tidak ada satupun yang menyamai Dia. Sebab Dia Allah kita, dan Dia yang sejak semula sudah menciptakan kita, dan Dia Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Mari saudaraku, dimanapun saudara berada, mungkin kita bisa berdiri dan kita bisa bernyanyi, bersorak bagi Tuhan saat ini. Haleluya.
satu yang layak terima kemuliaan dan kuasa. Sekali lagi, satu hanya satu yang layak. Yesus Tuhan tiada lawanmu. Katakan satu hanya satu yang layak. Terima kemuliaan dan kuasa. Satu yang layak. Yesus Tuhan tiada lawanmu. Yesus Tuhan tiada lawanmu. Yesus Tuhan tiada lawanmu. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, sungguh Tuhan Kaulah yang layak. Karena Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Kasih yang selama ini boleh kami terima Tuhan. Begitu Tuhan tidak bisa dikatakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami hanya bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami hanya bisa bermazmur bagi-Mu Tuhan. Saudara semua boleh dipersilakan duduk kembali. Haleluya, biarlah saat ini Tuhan kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa tak
setiamu kekal selamanya. Sungguh indah kau padaku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu
kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkau pertolongan kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Selama ini Tuhan, Kau selalu memelihara kami. Selama ini Tuhan, Kau selalu ada di sisi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Biar kami tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena kami tahu Kaulah Tuhan yang menjadi satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesulitan.
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan aku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, tidak berpakaian dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Ku terima kemenangan dari-Mu. Yakin percaya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Haleluya. Janji-Mu adalah ya dan amin. Yang kami tahu Tuhan, Mu akan berperkara luar biasa atas kehidupan kami. Terlebih pada pagi siang ini kami datang menghampiri dalam tata kudus-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran seluruh kehidupan kami. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, Kau menguduskan kami sehingga kami boleh masuk dalam
tahta kudus-Mu Tuhan untuk menghadap Engkau. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kami. Ambil alih sepenuhnya Tuhan. Di dalam pagi siang ini kami mau serahkan seluruhnya. Di dalam ibadah kami, di dalam online ini, biarkan Tuhan setiap kami yang hadir, bahkan tiap kami mendengarkan dari kamera ini ya Bapa, biarkan segala sesuatunya pengurapan Allah Kau nyatakan dan jamah kehidupan kami, yang kami yakin percaya Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang kami tahu mujizat-Mu selalu terjadi atas kami, sebab Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang kami tahu dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan sangat mengasihi kami. Oleh karenanya Tuhan, kami membuka hati kami, menempatkan firman-Mu. Biarkan ketika kami melakukan firman-Mu, kami akan menerima janji-janji-Mu yang Kau berikan atas kami, yang kami yakin percaya kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas kehidupan kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami dan seluruh kehidupan kami. Kami yakin percaya pada saat pagi hari ini, penyertaan lawatan-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu terjadi atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar firman-Mu, dan jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami akan menerima upah yang Tuhan telah janjikan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Yang rindu diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang tidak mudah. Tetapi satu perkara, Roh Kudus akan bekerja atas kehidupan kita untuk terus memberikan janji-janjinya. Tetapi marilah, pada pagi hari ini kita akan belajar untuk tetap bertahan dengan setia kepada Kristus. Inilah yang tema yang akan kita pelajari bersama-sama, tetap bertahan dengan setia kepada Kristus. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-38 akan saya bacakan dan kita akan simak bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar, sekali lagi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Dalam saat ini kita perlu untuk menghadapi berbagai tantangan. Tuhan memang izinkan. Setiap masalah, setiap persoalan hidup, setiap tantangan, Tuhan sedang mengukur kualitas iman kita. Apakah kita tetap tahan uji atau tidak tahan uji? Di sinilah saudaraku kita akan belajar, jika kita memiliki iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, maka kita bisa mampu bertahan sampai pada akhir seluruh kehidupan kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun tantangan yang kita alami, sekalipun itu proses yang tidak mengenakan, tetapi jika kita memiliki iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita mengerti dan kita melakukannya, maka kita akan bisa bertahan sampai pada kesudahnya. Sebab Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan, dan Immanuel. Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Di dalam saat zaman yang sulit ini,
Memang saudaraku, ini menjadikan satu masalah yang perlu kita simak bersama. Bagaimana kita hidup, apakah saat kita menghadapi di dalam masa sulit ini, menghadapi corona, menghadapi tantangan ekonomi yang sedang goncang, segala sesuatu yang sedang diproses kehidupan kita, apakah iman kita tetap bertahan atau tidak? Menjadikan satu hal kita perlu, saudaraku, tidak sedikit. Ketika saya bertemu dengan seseorang, beberapa orang sekalipun, saya bertanya bagaimana ketika kita menghadapi tantangan masalah saat-saat ini yang mungkin beribadah sulit. Pemerintah menganjurkan protokol segala sesuatunya, saudaraku, semua dilarang untuk bukan dilarang tetapi dibatasi untuk kita sementara tidak beribadah. Maka orang akan, saudaraku, akan merasakan apakah iman kita semakin bertambah sungguh-sungguh ataukah makin kita jauh dengan Tuhan. Menjadikan satu hal kita perlu bersama-sama, apakah tetap kita goyah iman kita atau tidak. Ketika kita melakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, apakah hidup kita sungguh-sungguh masih tetap kita bertahan? Masihkah tetap kita teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Ternyata tidak sedikit orang yang sudah melayani, tidak sedikit orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ternyata imannya banyak yang tergoyahkan. Ketika satu gereja Batuan berkata, kita share dengan keadaan saat ini, nggak banyak gereja yang sedang offline, terlebih gereja-gereja yang besar, dan kita bisa melihat karena itu ada yang sudah mulai atau ada yang belum, saudaraku. Tetapi ketika kami share gimana sekarang ini, banyak sekarang ketika sudah offline pun banyak orang yang masih takut ke gereja, masih takut untuk beribadah dengan takut karena corona. Tetapi yang menjadi mengherankan, saudaraku, mereka takut untuk beribadah, tetapi mereka tidak takut untuk ke mall, untuk belanja. Mereka tidak takut ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak takut mereka berkumpul dengan teman-teman makan di suatu tempat sehingga mereka enjoy, tidak merasa takut. Tetapi ketika mereka untuk beribadah, mereka takut untuk apa, saudara? Beribadah karena corona. Nah, hal di sini kita bisa melihat banyak tanpa disadari sehingga banyak orang yang sudah mulai tergoyah imannya. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini, sebab firman Tuhan tercatat dalam ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan jelas, karena besar upah yang menantinya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Ketika kita menghadapi satu goncangan di hari-hari ini, Tuhan sedang menguji, mengizinkan kita dibentuk, diproses bagaimana iman percaya kita. Masihkah kita bertahan, ataukah kita goyah, atau apakah kita malah justru jauh? Oleh karena mari kita mengkoreksi diri, ini menjadikan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dan kita akan melihat dan kita akan menilai bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama, saudaraku, supaya tetap kita bertahan dan dengan setia kepada Kristus. Yang pertama, saudaraku, menjadikan satu kita perlu dalam menguji kesetiaan saat dalam zona nyaman. Yang pertama ini kita melihat menguji kesetiaan kita pada saat zona nyaman. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Hal yang pertama, menguji kesetiaan saat dalam zona nyaman. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Ketika manusia hidup dalam kelimpahan, di dalam zona nyaman, semua mari kita lihat dengan sesama, dengan secara jujur. Sekalipun ini kita merasakan itu, kita tahu itu berkat Tuhan yang luar biasa.
Tetapi mari kita akan bisa melihat hati kita. Apakah benar hati kita ini cenderung kepada Tuhan atau kepada harta? Yang menjadi satuan perlu kita belajar ketika di dalam menguji dalam kesetiaan, saat kita di dalam zona nyaman, di dalam kita hidup yang diberkati. Kita semua tentu rindu hidup diberkati, namun kita akan belajar apakah kita bisa hati kita ini terfokus kepada mana? Yang utama kepada harta ataukah kepada Tuhan yang lebih utama, Sang Pemberi, Sang orang yang punya adalah Tuhan. Segala milik ini pun itu adalah milik Tuhan. Ketika kita menerima itu, mari kita akan koreksi diri untuk kita jangan sampai kita lebih mencintai harta. Sebab dengan jelas, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terfokus hanya kepada harta. Bapak, Ibu, Saudara, tidak mengherankan pada saat kita memiliki satu hati yang tercondong kepada harta yang utama. Kita melihat ketika Tuhan mengizinkan digoncangnya terjadi masalah yang ada. Apakah kita benar? Sungguh-sungguh kita ini memiliki hati yang tidak tergoncangkan kepada Kristus atau kepada harta. Tidak sedikit orang, saudaraku, yang maaf kata, yang diberkati luar biasa. Ketika Tuhan izinkan goncangan ada, imannya sudah mulai goyah. Dia mulai meratap, dia mulai bingung, dia mulai cemas, dia mulai khawatir. Firman Tuhan mengatakan, jangan engkau khawatir, pandang kepada burung pipit. Kita bisa melihat, saudaraku, segala sesuatunya Tuhan pelihara kehidupan kita. Namun ketika hati kita condong kepada harta, bukan Tuhan yang utama, maka tidak sedikit imannya, kepercayaan kita tergoyahkan. Sehingga kita seringkali menangis, seringkali kita kehilangan zona nyamanan kita, sehingga kita merasakan benar-benar menjadikan satu kehidupan yang kita akhirnya banyak yang berputus asa. Oleh karenanya kita belajar bersama-sama. Banyak orang berpikir jika kita dalam zona nyaman, wah, kita semua hidup enak, hidup berbahagia. Hidup semuanya itu memang, saudaraku, apa yang kita perlukan itu ada, betul. Tetapi Tuhan lihat hati. Kita bisa melihat anak muda yang kaya. Dia berkata, Tuhan, bagaimana supaya aku sempurna? Sehingga Tuhan berkata, jualah semuanya ini, lakukan itu. Anak muda ini, ketika Tuhan berkata semua itu sudah kulakukan, tetapi ketika Tuhan berkata jualah milikmu dan ikutlah aku. Di sini anak muda ini menjawab, kenapa? Hartanya banyak. Bukan karena hartanya banyak, tetapi hatinya condong kepada harta. Disinilah kita perlu menguji dalam kesetiaan. Tetapi kita perlu harus belajar. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, janganlah hati kita melekat kepada harta itu, tetapi biarkan kita tahu harus melekat kepada sumbernya, karena segala sesuatu itu adalah titipan Tuhan. Itu semua dititipi, karena kita tahu dan ketika kita diberkati yang seharusnya di dalam Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Di mana menjadikan Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ketika kita diberkati, mari muliakan Tuhan melalui harta kita.
Karena kita tahu kita diberkati, hati kita tidak condong kepada harta itu. Tetapi kita tahu itu semua titipan dari Tuhan, dan kita mari, hendaklah kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Disinilah Tuhan mengendaki, saudara. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dalam zona nyaman, ketika diuji kesetiaannya, Tuhan menggoncangkan segala sesuatu, mungkin ekonomi, mungkin dalam bentuk apapun sedang tergoyahkan. Disinilah kita baru bisa tahu bagaimana iman kita, tergoyahkan atau tidak. Jika kita mengerti akan kehendak Tuhan dan kita mengerti ini sebuah satu titipan, Tuhan mau apakan dalam hidup kita, mau apakan harta kita, semuanya kita tetap nyaman sebab kita tahu Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan pasti menolong hidup kita. Sebab kita tahu burung pipit saja dipelihara Tuhan, apalagi kita, sekalipun goncangan yang ada. Tetapi banyak orang yang akhirnya imannya tergoyahkan. Disinilah kita bisa menilai mana prioritas, mana yang mengutamakan harta atau Tuhan. Tetapi banyak orang di zaman akhir ini lebih memilih harta daripada Kristus. Kita lihat, kalau kita kehilangan Kristus, apakah iman kita tergoyahkan? Tentu tidak. Banyak orang, saudaraku, yang menyadari kehilangan Kristus, wah itu biasa-biasa saja tuh. Tetapi kalau kita kehilangan harta, wah goncangan ini dalam iman kita mulai tergoncang, itu terlihat. Nah, disinilah kita bisa melihat di mana hartamu ada, disitulah hatimu berada. Kita bisa melihat apakah kita bisa bertahan kesetiaan kita kepada Kristus sampai Dia datang dan sampai hidup kita selesai. Pertahankan itu, karena akan ada upah jika kita sungguh-sungguh hidup bertahan setia kepada Kristus. Inilah yang pertama, kan? Ketika goncangan ada di dalam zona nyaman, kita bisa melihat Tuhan menguji semua, apakah iman kita tetap tahan uji atau tidak. Ketika kita dalam zona nyaman, itu bisa dinilai hati kita condong kepada harta atau kepada Kristus. Oleh karenanya, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 16, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, kita lihat, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Dengan jelas dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kehilangan keselamatannya ada karena cinta apa? Cinta kepada harta, cinta kepada uang, cinta kepada apa yang ada di dalam kehidupan kita. Disinilah, saudaraku, Tuhan menyatakan, menjadikan suatu perlu kita mengkoreksi diri kita. Apa artinya kau memiliki itu tapi kehilangan nyawa? Mana, saudaraku? Aku akan pilih di hari-hari saat ini, di masa-masa sulit ini, sekalipun engkau diberkati, mari janganlah kehidupan kita, hati kita condong kepada harta, tetapi hendaklah kita kepada sumbernya. Kalau kita datang kepada sumbernya, setia kepada Kristus, akan ada janji penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan semua pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Karena kita tahu orang yang pernah mengalami ini itu bisa menjadikan satu betul. Tetapi orang yang belum mengalami, mana mungkin. Oleh karenanya kita mau belajar bersama-sama di pagi hari ini. Hendaklah kita tetap hidup, tetap bertahan. Di dalam kondisi apapun tetap bertahan. Sekalipun kita diberkati luar biasa, jangan sampai hati kita condong kepada harta, tetapi hendaklah kita condong kepada Kristus. Itulah yang utama. Karena apa? Karena harta yang ada itu semua titipan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita mati tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Ayub berkata, ketika aku datang telanjang, pulang pun juga dengan telanjang. Apa yang kita miliki tidak ada. Marilah di saat-saat ini, dalam goncangan apapun, ketika Tuhan memberkati, berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Tempatkan Dia yang terutama di dalam hati kita.
Ketika kita melangkah dengan Tuhan, saya yakin percaya kita adalah orang-orang diberkati untuk jadi berkat bagi dunia ini. Inilah waktunya kesempatan. Ketika kita diberkati, mari ulurkan tangan kita untuk memberi, membantu orang, membantu semuanya. Karena kita tahu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ketika engkau menabur, maka juga kau akan menuainya. Inilah saudaraku yang pertama. Ketika kita bisa melihat, menjadikan bertahan tidak, dan mengertikah kita tidak. Ketika dalam kesetiaan kita, menguji kesetiaan kita di dalam saat kita zona nyaman, apakah hati kita condong kepada Kristus atau kepada harta? Marilah kita mau belajar, utamakan Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, yakinilah kita adalah selalu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, perlu kita belajar saudaraku, ayat dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-36. Yang kedua ini saudaraku, untuk dalam menguji dalam kesetiaan, hendaklah kita tidak goyah oleh kondisi apapun. Tidak goyah oleh kondisi apapun. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Di dalam kita menghadapi saudaraku dalam goncangan yang ada, mari kita mau belajar bersama-sama. Sebab saudaraku, Tuhan pun izinkan di dalam kehidupan kita. Kita lihat Ibrani pasal 12, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, suatu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Hari-hari ini tentu kita melihat banyak goncangan. Kita bisa melihat keadaan bumi ini dalam goncangan. Kita saudaraku semua bisa tergoncangkan. Kerajaan yang kuat sekalipun, penguasa yang kuat sekalipun, satu saat juga pasti bisa goncang. Kita tidak akan bisa selamanya kekal di dunia ini. Kita sekalipun itu kuat kayak apapun. Saya dulu adalah orang kuat, itu bodybuilding cukup kuat. Tetapi ketika di faktor umur, aku menyadari saat ini, sehingga seperti dulu lagi dan tidak bisa. Di sini kita menyadari segala sesuatu bisa tergoncangkan. Kita bisa melihat dengan sesama. Kita bisa melihat saudaraku dalam muka tampan, mungkin cantik semuanya pada waktu masih muda. Ketika kita sudah punya anak dan kita sudah umur 70 tahun, itu sudah lagi berbeda dengan waktu kita masih muda. Bisa tergoncangkan. Kita bisa jaya. Kita bisa orang-orang yang petinju luar biasa, katakan seperti Mike Tyson atau Muhammad Ali atau Holyfield. Tetapi ketika dia menjadi dewasa, menjadikan berumur bertambah, maka kita tahu dan akan tergoncangkan fisiknya. Muhammad Ali sendiri sangat kita tahu dan dia adalah legendaris pada tahun 60-an. Dia percaya dia ditakuti oleh petinju-petinju lain. Tetapi kita bisa melihat ketika dalam umur akhirnya tergoncangkan fisiknya. Kita bisa melihat di hari-hari ini, bumi ini sedang digoncang. Banyak sekali saudaraku, hampir kita rasakan di dalam seluruh dunia goncangan di dalam gempa bumi. Tergoncang. Kita bisa melihat signifikan naiknya goncangan demi goncangan di dalam gempa bumi. Terjadi, semua tergoncangkan. Langit digoncang. Badai mulai datang. Kita tahu namanya baik-baik saudaraku, namanya itu luar biasa, tetapi itu badai. Namanya badai itu merusak. Kita bisa melihat keluarga di hari-hari ini pun banyak sekali yang sedang tergoncangkan. Tergoncangkan kesetiaan, tergoncangkan di dalam imannya, tergoncangkan, tergoyahkan oleh keadaan situasi kondisi. Pada saat ini kita bisa melihat tidak sedikit di hari-hari ini yang akhirnya percedokan mulai terjadi. Yang tadinya kita berjanji kepada Tuhan apapun, kita bisa menerima. Dalam keadaan susah, dalam keadaan suka, di dalam keadaan diberkati, tidak diberkati, dalam keadaan semuanya,
Apakah kita tetap setia, tetap taat, tetap kita mencintai dengan pasangan kita? Ternyata ketika terjadi konflik, tidak sedikit akhirnya keluarga tergoncangkan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat banyak sekali di dalam bumi ini sedang tergoncangkan. Oleh karenanya kita perlu belajar zaman akhir ini yang penuh dengan goncangan yang ada. Mari, hendaklah kita tetap bertahan. Jangan tergoyahkan dalam situasi apapun. Di dalam ekonomi yang saat ini kita sedang mengalami, semua dunia sedang mengalami di dalam corona ini, saudaraku. Banyak yang ditakuti oleh banyak orang. Kita bisa melihat, saudaraku, sekarang ini ekonomi sedang sangat amat tergoncangkan. Bumi sedang merasakan ketika goncangan yang ada. Apakah iman kita tetap kuat? Apakah kita tetap teguh di dalamnya? Firman Tuhan mencatat dengan jelas, hendaklah engkau tekun di dalamnya. Ayat 36 dengan jelas, sebab kamu memerlukan ketekunan. Di dalam ketekunan ini, saudara, hendaklah kita terus tetap bertahan, tetap gigih, tidak mudah goyah, tetap tabah. Inilah saudaraku perlu kita sungguh-sungguh untuk kita mempertahankan di dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya hidup kita tidak mudah goyah. Ketika pembentukan ada, proses ada, Tuhan izinkan, apakah iman kita goyah? Di dalam keadaan ini, ingat, dunia cuma sementara. Mari, gunakanlah waktu-waktu kita yang baik. Kita lebih mengutamakan hal yang kekal, bukan di bumi ini. Karena firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 31 mengatakan, hendaklah kau memikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Perkara di mana Kristus ada. Itulah saudaraku, karena kita tahu ketika kita mengutamakan Tuhan, maka saudaraku nanti ada janji yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita ketika kita hidup dengan setia. Ketika kita menghadapi masalah, dalam kondisi apapun yang sedang kita alami, mungkin kita diproses sampai kita hancur, babak belur, tetaplah bertahan. Janganlah goyah imanmu. Tetaplah saudaraku, engkau bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, yakinilah segala sesuatu pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Karena Dia berjanji, segala sesuatu ada waktunya. Waktunya Tuhan itu adalah sangat indah bagi hidup kita kalau kita tetap bertahan dengan setia. Oleh karenanya jangan pernah kita selalu melihat persoalan. Jika kita melihat persoalan, masalah dan terus itu saudaraku, maka kita akan bisa melihat Tuhan akan kecil, masalah ini besar. Tetapi hari ini di dalam kondisi apapun, pandang kepada Tuhan. Pandang terus terarah kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tetaplah hati kita jangan goncang. Jangan kita mempercayai, kita lari daripada masalah. Kita jangan sampai iman kita goyah. Orang yang imannya goyah tidak akan berguna dan tidak akan layak di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan sedang mengajarkan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan masalah. Mari saudaraku, perlu kita banyak tekun. Banyaklah terus kita berdoa, serahkan semua kepada Tuhan, karena kita tahu kita tidak mampu, dan kita tahu saudaraku, segala sesuatu Tuhan izinkan untuk menguji kehidupan kita. Ketika Tuhan memproses bagaimana iman kita, hendaklah kita mengerti akan kehendak Tuhan. Sekalipun proses, tetapi kita tahu kita akan menjadi emas yang bertambah murni dan berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perlu belajar di hari-hari ini. Hendaklah kita tekun, gigih, tetap bertahan. Tetap kita lebih lagi terfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, saudara. Karena hidup itu cuma hanya kasih karunia Tuhan. Jangan pernah kita sombong akan harta kita. Jangan kita pernah sombong akan kekuatan kita. Semua sedang tergoyahkan. Segala sesuatu kita bisa melihat negara yang kuat pun sekarang sudah mulai. Orang yang punya usaha yang besar pun sekarang sudah mulai berjatuhan. Apa yang kita banggakan? Mari Bapak Ibu Saudaraku, hendaklah kita bertahan.
hendaklah kita terus mengutamakan Tuhan. Perbanyak kita membaca firman Tuhan, karena akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Milikilah hubungan dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Hiduplah tekun di dalam kasih, karena kita tahu kasih inilah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam beberapa komsel yang kita tangani, kita banyak sekali membicarakan tentang kasih. Mari kita lihat ya, untuk menjadikan satu referensi saja. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 bagian A. Perhatikan ayat 1 sampai ayat ke-3 terlebih dahulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, firman Tuhan mencatat sedikit pun tidak ada padanya bagiku. Perhatikan pada selanjutnya. Ketika terjadi proses goncangan dalam hidup kita, di dalam ketika Tuhan izinkan masalah ada, tantangan ada, mari saudaraku, kita lihat yang ayat keempat dan seterusnya. Kasih itu sabar. Ketika kita menghadapi tantangan, sabar ke hidup kita. Tetap kita percaya, tetap kita iman kita tidak goyah, tidak tergoncangkan. Sabarkah kita menanggung semuanya ini? Karena kita tahu Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Untuk apa? Dilatih supaya kita sabar. Kita lihat, kasih itu murah hati. Murah hati ini bukan hanya kita berbicara memberi tentang uang, itu benar. Tetapi apakah kita bisa memberi di hari-hari ini untuk mengkoreksi diri kita? Ketika kita disakiti oleh orang, kita sakit hati, kecewa, apakah kita bisa memberikan murah hati, menjadikan satu kita melepaskan kekecewaan itu, melepaskan sakit hati itu? Jangan terpendam. Jika kita memendam di dalam sakit hati, saudaraku, kekecewaan yang ada, maka keputusasaan, maka itu akan merugikan tubuh kita. Marilah kita belajar hidup di dalam kasih. Karena sebab segala sesuatu tanpa kasih, semuanya tidak ada gunanya. Lalu apa lagi? Tidak cemburu, tidak iri hati, tidak cemburu. Semuanya apapun yang menjadi milik kita, apapun milik orang lain, tidak boleh saling cemburu. Di sini saudaraku, mari kita mau belajar. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa yang kita megahkan? Semuanya ini cuma titipan Tuhan. Semua ini cuma hanya, saudaraku, Tuhan yang memiliki. Maka apapun Tuhan izinkan, gak perlu hati kita condong kepada apa? Kita sombongkan kepada harta kita, apa kita miliki, keuangan kita, kecantikan kita, tubuh kita yang aduhai. Gak ada padanya, saudaraku. Oleh karenanya kita lihat, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Bagaimana kata-kata kita, perbuatan kita, hidup kita, apakah kita bisa menjadikan satu kata-kata yang membangun? Atau kata-kata kita, kata fitnahan, kata-kata menjelekkan orang, apalagi pasangan Tuhan suami istri, seringkali terjadi dalam keluarga, anak-anak, di dalam tuan dan hamba, menjadikan di dalam perusahaan, seringkali perkataan ini menjadi perkataan yang diimani tanpa disadari. Itu bisa terjadi atas kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita bisa melihat, ia tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. Berapa banyak hidup kita sering marah, sedikit-sedikit marah, dan akhirnya menjadi pemarah. Marah boleh ketika kita dengar orang melakukan dosa, kita marah, betul. Tetapi kalau segala sesuatu kita menjadi tipe pemarah, disinilah
tidak ada kasih. Lalu apa lagi? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Jika kita mau ulas ini, saudaraku, khotbah ini akan panjang. Tetapi mari kita belajar. Bertekunlah di dalam kasih. Ketika hidupmu sedang menghadapi kondisi yang tidak baik, dalam mari kita memiliki kasih, engkau sabar, menunggu waktu Tuhan. Izinkan hidupmu, biarkan hidup kita ini, biarkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas kehidupan kita. Sebab Tuhan sedang memproses hidup kita, sedang terus diasah supaya apa? Dengan tujuan hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan lalu kita mundur, akhirnya kita yang kalah, kehilangan jiwa. Apa artinya? Di hari ini mari utamakan kita demi itu keselamatan kita, karena saudaraku akan ada upah kekal untuk selama-lamanya. Hal yang kedua ini perlu saudaraku dalam keadaan apapun, kondisi apapun, jangan mudah tergoyahkan. Tetaplah miliki iman. Maka kita perlu ketekunan ini ada. Perbanyak kita pujian penyembahan kita kepada Tuhan, agungkan Tuhan. Perbanyak kita di dalam yang saya katakan doa dan baca firman Tuhan, terus mengenal akan Tuhan. Lebih perbanyak kehidupan kita untuk melakukan kasih, tekun terus di dalam kita menghadapi apapun. Tetap kita pegang kepada Tuhan, tetap tertuju setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya yakin percaya orang yang demikian, Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan kau sampai akhir zaman. Apa yang kau perbuat, apa yang sudah Tuhan perbuat, kita berbuat, semua kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya saudaraku, dalam apapun, kondisi apapun, tetaplah engkau kuat di dalamnya. Tetap gigih dalam ketekunan. Ketika engkau hidup tekun, dengan jelas firman Tuhan tadi dikatakan, maka kau akan mendapatkan sebuah upah yang luar biasa. Hal yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama satu janji Allah, karena Tuhan tadi berkata ketika kau melakukan semua ada upah yang menanti. Ketika kau melakukan ketekunan, sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Jika engkau setia dan bertahan dengan tekun di dalam Tuhan, maka janji Allah yang ketika ini akan dilimpahkan atas kehidupan kita untuk mendapatkan upah yang tak tergoncangkan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28, ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Ibrani pasal 12 ayat 28, firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari saudara, Tuhan menjanjikan, memberikan untuk kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bumi dan langit sedang digoncang, tetapi Tuhan memberikan, berjanji akan memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun kita menghadapi tantangan tidak tergoncangkan, asal kita hidup kita mau tetap setia, tetap taat, tetap tekun di dalam Kristus yang terus apapun masalah, tetaplah kita andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, pandang kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh itu Tuhan, semua itu Tuhan, bukan kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi semua itu Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Yesus, dan Yesus, Yesus, semuanya. Karena saya yakin percaya, ketika kita bertahan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan upah yang luar biasa, yaitu kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Ini luar biasa, saudara. Oleh karenanya, selagi kita masih ada di dalam keadaan apapun sekarang ini, saudaraku, kita sedang menghadapi tantangan dalam masalah dan goncangan, tetaplah kita selalu mengucap syukur, bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan mengizinkan
mengizinkan masalah ini bagaimana? Apakah iman kita kuat atau tidak? Tahan uji atau tidak? Apakah kita bersungut-sungut atau kita mengucap syukur? Bersyukurlah karena Tuhan baik atas kehidupan kita. Hidup kita semakin diproses, semakin banyak proses yang Tuhan izinkan, semakin besar juga janji Allah. Tuhan akan memakai hidup kita dan berkat Allah dalam kehidupan kita. Semakin banyak masalah, semakin banyak juga berkat yang akan diberikan atas kehidupan kita. Oleh karena saudaraku, mari bertahan di dalam keadaan aku bersyukur. Arti bersyukur saudaraku, janganlah kita mengekspresikan dengan muka hidup kita, perkataan, perbuatan kita yang tidak baik. Kita belajar dan belajar mengucap syukur. Maka Tuhan berkata, bersenyumlah dalam keadaan apapun. Tetap happy dalam keadaan apapun. Karena kita tahu bersyukur itu artinya kita menyerah kepada Tuhan. Mengucap terima kasih karena kita tahu kita sedang dibentuk. Tujuan apa? Kita untuk naik kelas. Tujuan apa? Kita semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Semakin hari kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kelak ada tujuan adalah kita supaya menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Itulah saudara, kita perlu belajar. Dalam firman Tuhan mencatat kembali, selain daripada untuk menerima tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Cara Tuhan bukan cara manusia. Ketika kita beribadah, sudahkah kita melakukan dengan benar sesuai dengan perintah Allah? Banyak di hari-hari ini seolah-olah kita melakukan ibadah tapi dengan cara manusia, dongeng. Seperti firman disampaikan. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyenangkan telinga manusia itu. Tuhan bisa berkedalam apapun, bisa. Tetapi mari kita perlu belajar. Sehingga penyesatan di zaman akhir ini semakin nyata. Dan jika kita tidak memiliki fondasi yang kuat, maka kita akan mudah terbawa oleh arus ini. Adalah kita punya prinsip selama kita terus belajar firman Allah. Belajarlah bukan apa kata manusia, tetapi lebih utamakan apa kata Tuhan. Makanya Yesaya meminta kepada Tuhan, biarkan setiap pagi aku mendengar suara Tuhan. Bila perlu kita meminta secara audible, mendengar suara Tuhan langsung, seperti Samuel. Akhirnya saudaraku, kita belajar untuk kita dibukakan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita akan peka, kita akan mengerti. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang belum sampai situ. Lebih condong apa kata manusia, bukan apa kata Tuhan. Oleh karenanya hendaklah kita beribadah kepada Tuhan dengan benar. Milikilah kita cara kita dengan benar. Hampiri Tuhan dengan cara yang benar. Berdoa pun dengan cara yang benar. Apakah doa yang kita naikkan ini, sudahkah itu berdoa seturut dengan kehendak Allah? Apakah semuanya ini ketika menghadapi masalah, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi? Sudahkah kita bisa menerima segala sesuatunya ketika hidup kita diproses oleh Tuhan? Apakah kita bisa berkata, biarkan bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah? Semuanya ini izinkan Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Di sini saudara, mari menjadikan satu kehidupan kita belajar untuk selalu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita atau menyenangkan manusia. Senangkan Tuhan lebih dulu. Makanya firman Tuhan berkata, beribadah kepada Allah menurut cara berkenan padanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita diizinkan untuk melayani, bukan kita cari nama. Kita bisa melihat Babel, ketika cari nama, Tuhan akan menghancurkannya. Tapi biarkan nama Kristus ada. Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Inilah saudaraku yang perlu di zaman akhir ini. Kita perlu utamakan Tuhan. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, hidup mengerti, hidup benar, Yesus ada, Roh Kudus ada, kita tahu. Sekalipun kadar apapun, kau diberkati, belum diberkati menghadapi situasi apapun, mari
Ketika engkau setia dan tekun di dalamnya, ketika engkau mentaati sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan janjinya dengan jelas. Karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yaitu nanti kelak di mana Yesus ada, kita akan menerima kerajaan yang luar biasa. Di situ yang penuh dengan damai, sejahtera, kebahagiaan luar biasa. Inilah saudara yang menjadi kerinduan bagi kita di hari terakhir ini. Arahkan, fokuskan hati kita kepada Kristus, bukan kepada perkara dunia. Sekalipun goncangan ada, mari carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Hati kita condongkan pada Tuhan, bukan kepada harta. Jika hati kita ada di dalam harta, maka ketika terjadi goncangan, kita merasa putus asa, kecewa, kita merasa cemas, merasa takut. Firman Tuhan berkata, jangan aku khawatir, jangan kau cemas, jangan kau takut. Firman Tuhan sudah jelas-jelas. Karena Tuhan akan memelihara hidupmu. Ketika kau hidup dalam Tuhan, percaya, mujizat itu luar biasa. Jangan sahabat. Ketika Eli mengatakan, mintalah aku minum, makan, dia hanya mentaati apa kata firman. Dan saudara bisa melihat mujizat yang luar biasa. Maka ketika minyak dan tepung diambil, tidak akan habis. Terus ada di sini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jika kita hidup bertahan di dalam kesetiaan kita pada Kristus. Makanya hari akhir ini langit dan bumi sedang digoncang, tapi firman Tuhan mencatat, tetaplah bertahan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahnya, itu akan menerima janji Allah yang luar biasa. Untuk hal ini, apa yang sedang engkau alami? Sedang menangiskah? Sedang tertawakah? Apakah engkau sedang dalam kekurangan? Apakah engkau dalam kelimpahan? Apakah engkau sedang hari-hari ini sedang bersuka atau berduka? Hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu. Kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi mari, jika kita mengalami banyak persoalan, untuk kesimpulan pada firman Tuhan pada hari ini, di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-10 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, mari, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu adalah Tuhan Allah yang tetap setia. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, dalam goncangan apapun tetaplah kita bertahan, tetap kita tidak tergoyahkan. Maka Dia berjanji akan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun masalah, belajarlah engkau jangan lari daripada masalah. Sertakan Tuhan, berjalan dengan iman, berjalan dengan sesuai dengan firman, perkatakan firman, perkatakan kata-kata yang positif, lakukan hidup kita dengan positif. Saya yakin, percaya, Dia akan memberikan kemampuan, dan tunggu waktunya Tuhan, pasti Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya pada hari ini, belajarlah dalam kehidupan kita, jangan mudah kita tergoyahkan, jangan mudah hidup kita tergoncang. Tapi marilah pada saat ini tetaplah bertahan dengan setia kepada Kristus. Utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya yakin, percaya, ketika mengutamakan Tuhan, Tuhan selalu akan menyertai kita. Pada pagi hari ini, bagaimana hidup kita? Mari, firman Tuhan mencatat, tetaplah bertahan sungguh-sungguh. Ketika kau diberkati, tetap bertahan dengan motivasi yang benar. Ketika kau menghadapi kondisi apapun, tetap bertahan di dalam engkau terus setia kepada Tuhan.
Karena di balik semua kau bertahan dan setia sungguh-sungguh, maka firman Tuhan mencatat, kau akan menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, yang tidak mudah tergoncangkan. Tetapi sekalipun dunia tergoncangkan, tetapi bertahanlah sampai pada kesudahannya, maka Tuhan akan memberikan janji nanti. Apa yang dijanjikan Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Jangan buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalur yang menuntunku dalam diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalur yang menuntunku dalam diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dalam diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Biarkan puji untuk ini kita naikkan dengan tersebut. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kau berkata, aku putus asa. Janganlah kau berkata kau putus asa, sebab segala sesuatu Tuhan sanggup membuka jalan bagi hidupmu. Sekalipun hidupmu tergoncangkan sampai engkau dalam titik rendah, bahkan di bawah titik rendah, angkatlah tanganmu, mengangkat tanganmu, serahkan semua kepada Tuhan. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan berjanji Dia akan menurunkan tangan untuk menolong hidupmu. Pandanglah kepada Tuhan, berseru, sebab Tuhan lekat dengan hati yang hancur. Orang yang hatinya hancur dan menangis kepadanya, Tuhan akan menolong hidupmu. Karena Dia berjanji akan membuka jalan. Sekalipun tidak ada jalan menurut hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yakinilah, di dalam keadaan apapun, engkau sedang menghadapi masalah ekonomi yang tergoncangkan, menghadapi masalah keluarga yang tergoncangkan, menghadapi dalam tubuhmu yang tergoncangkan, percayalah pada firman, hiduplah dalam firman sungguh-sungguh, setialah kepada Kristus, pandang kepada Tuhan, maka percayalah. Jangan sampai kepercayaanmu itu menjadi pudar, tetapi hendaklah engkau terus mengangkat tanganmu, menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Arahkan hidupmu hanya kepada Kristus, bukan kepada masalah yang ada. Ketika hidupmu sungguh memandang kepada Tuhan dan percaya, berkatakan, aku yakin Tuhan sanggup membuka jalan untukku, maka itu akan dibukakannya jalan untuk kehidupan kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan bersama-sama dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Amin. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dalam dirimu. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan,
akan firman-Mu. Ajarkan kami untuk iman kami tidak tergoyahkan. Ajarkan kami untuk bertahan dengan setia kepada Kristus. Maka di situ Tuhan, Engkau berjanji akan memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertolongan-Mu adalah ya dan amin. Ya buka jalan. Yesus. Amin. Dibukanya jalanku yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Angkat tangan kita bersama-sama, pandang kepada Dia yang percaya. Dia buka jalan untuk kita sekalipun tidak ada jalan, tapi dengan cara yang ajaib dibukanya jalan untuk kita semua. Haleluya. Memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan sekali lagi, Dia buka jalan. Kami percaya itu Tuhan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekalipun dalam pandangan kami tidak ada jalan, mungkin segala sesuatunya itu buntu, atau mungkin hidup kami seringkali Tuhan menghadapi dalam tantangan, hidup kami berubah dalam kesetiaan kami, iman kami mulai pudar, kepercayaan kita sudah mulai pudar. Biarkan ini jangan sampai terjadi atas kami, tapi justru ketika kami menghadapi tantangan ini, tunjukkan dan tuntun kami, buka jalan bagi kami untuk kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Hari ini kami berdoa dengan iman percaya kami, dalam kami yang ada di ruangan ini, bahkan kami yang ada dimanapun kami berada menonton di dalam live streaming ini Tuhan. Kami berdoa, persoalan apapun yang sedang mengganggu kami, ataupun kami sedang mengalami persoalan dan di dalam tantangan yang ada, kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dengan cara yang ajaib, Tuhan, Engkau membuka jalan saat ini juga di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kalau suatu Tuhan telah menjanjikan kami, jika kami setia, tetap kami bertahan sampai pada kesudahannya. Firman-Mu mengatakan, Tuhan sanggup membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengan kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini mujizat turun atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang kami menghadapi tantangan masalah apapun, Tuhan membuka jalan bagi kami. Kami percaya pada saat ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua sudah dibukakan dengan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan
kita semua mari arahkan hati kita dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus bersama Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di kota maha kudus.